Puji Tuhan, ada haleluya. Haleluya. Ada haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini saya boleh beribadah di tengah-tengah jemaat yang ada bersama hambanya, jemaat GPDI Logos Ambulu Balung ya. Puji Tuhan, saya sering lewat sini tapi baru kali ini mampir. Saya suka ke Ambulu, jadi ingatnya Ambulu aja ya. Ya, puji Tuhan, kami dari Jakarta. Kalau kami boleh ada di sini semua karena kemurahan Tuhan. Saya sering ke Jember ya saudara, bisa 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, 1 tahun itu pokoknya bisa 4-5 kali ya. Dan puji Tuhan, kali ini juga saya di Jember. Semua ada sesuatu yang memang menjadi pergumulan kami, agar di dalamnya dengan apa yang kami lakukan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, saya boleh ada pagi hari ini di tengah-tengah jemaat, semua berkat Tuhan. Yang menjadi kesaksian saya pagi hari ini, kalau saya mau menceritakan ya kehidupan saya gak akan selesai saudara, karena terlalu panjang, terlalu luas, wah luar biasa. Tapi satu hal saya mau bersyukur kepada Tuhan, saya sebagai ibu dan juga bapak ya, karena bapak sudah dipanggil Tuhan baru 24 tahun yang lalu ya. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan kalau saya boleh ada pagi hari ini ya, sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Saya punya anak 2, yang satu sudah jadi seorang hamba Tuhan juga melayani di daerah Lampung. Dan anak saya yang kedua ada bersama kami ya di daerah Bekasi. Kami tinggal di daerah Jawa Barat ya saudara. Dan itulah kami. Dan saya mau bersyukur kepada Tuhan, perjalanan hidup yang ada ya, banyak liku-liku, banyak pergumulan. Tetapi sebagai orang percaya kita tidak perlu takut. Yang pertama ya, sebagai orang percaya apapun yang saudara hadapi, yang pertama jangan takut. Amin ya. Yang kedua, jangan pernah menyerah. Ya. Jangan pernah menyerah. Tetapi apa? Ketika ada persoalan jangan menyerah, tetapi berserah. Ya. Langkah yang ketiga, tetap percaya. Ya, tetap percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, yang adalah Allah yang setia. Tetap percaya. Bagian yang keempat, tetap taat dan setia. Ya. Yang kelima, lakukan perintah Tuhan dengan rasa hormat dan tetap tunduk kepada Tuhan. Bagian kelima ini, jika saudara melakukan apapun, badai apapun, Tuhan pasti memampukan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Ya, kala sesuatu itu terjadi ya, orang belum ada tsunami yang kita dengar ya, yang di Aceh, saya sudah alami itu terlebih dahulu. Ya, suami saya tidak sakit, tapi tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dan itu merupakan hal yang sangat tidak mengenakkan secara manusia. Ya, kala itu anak saya yang besar masih kelas 2 SD, yang kedua baru 1 tahun masih menyusui. Tiba-tiba ditinggal oleh papanya, itu sesuatu yang membuat saya hampir saja kehilangan arah. Karena menghadapi anak-anak yang masih kecil, hidup di Jakarta, ya. Semua harus pakai dengan uang. Tetapi kala itu apa yang terjadi saudara, saya tidak tahu harus berbuat apa-apa, tetapi saya hanya berserah. Saya tidak menyerah. Saya tidak mau kalah dengan keadaan yang ada. Sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu sesuatu yang sulit, tidak mudah untuk semua orang menghadapinya, apalagi seorang ibu. Tidak mudah. Suami itu sangat diperlukan dalam keluarga. Tetapi tiba-tiba dengan kepergian yang tidak ada tanda-tanda, tapi itu yang terjadi. Nah, bagi seorang ibu, saya secara pribadi, saya tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi yang saya ambil dengan apa yang saya hadapi, saya katakan saya berserah.
Seperti apa yang Tuhan mau lakukan, saya tetap berserah. Saya tetap percaya, saya tetap taat, saya tetap setia. Karena Allah yang saya sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak akan pernah mempermalukan orang percaya. Amin. Dan itu yang saya rasakan sampai hari ini. Begitu berat beban seorang ibu, tapi saya bersyukur pada akhirnya anak-anak saya yang tadinya saya berpikir bagaimana saya harus menyekolahkan mereka, bagaimana saya harus kasih makan mereka, bagaimana saya harus membesarkan dengan keadaan yang saat itu memang sudah tidak memungkinkan. Tetapi puji Tuhan, berjalannya waktu, orang yang berharap kepada Tuhan dengan percaya penuh akan janji Tuhan tidak pernah dipermalukan. Dan puji Tuhan, berjalannya waktu sudah 24 tahun Tuhan pelihara kami, dan saya bersyukur. Saya sebagai orang tua tunggal ya, saya nggak tahu seperti apa perjalanan keluarga dan anak saya, tapi puji Tuhan pada akhirnya anak saya yang besar boleh melayani Tuhan, anak saya yang kecil sudah juga dengan kehidupan yang ada, semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu dorongan dan ajakan saya, ibu-ibu yang ada mungkin sudah sama seperti saya single parent, jangan pernah takut. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Rugi kalau jauh dari Tuhan, ya. Tetaplah setia, tetaplah bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan pernah marah kepada Tuhan, jangan pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Lakukan saja apa yang Tuhan mau, maka di ujung penantian imanmu ada sesuatu yang luar biasa. Ada lagunya, indah rencanamu Tuhan. Itu lagu kesukaan saya. Ketika saya menyanyikan lagu itu betul-betul ya, Tuhan membuat indah pada waktunya. Dan kalau saya hari ini sampai hari ini boleh melayani Tuhan, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Itu saya menjadi ajakan saya pagi hari ini. Tetaplah setia, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tetaplah mengiring Tuhan. Karena dengan iman percayamu yang kuat, yang kokoh, yang teguh kepada Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan, tidak akan pernah dipermalukan. Itu yang saya boleh alami. Bukan karena kami hamba Tuhan, ya. Mungkin saudara berpikir hamba Tuhan itu nggak ada persoalannya. Persoalannya banyak. Ini gembala ini berapa nih jemaat ya Ibu Gembala? Persoalan itu segini saudara. Dan masing-masing jemaat itu punya karakter yang berbeda-beda. Ya, apa nggak mumet itu saudara? Ya, mumet loh gembala itu, pusing. Tetapi karena memiliki kasih dan kekuatan dari Tuhan, maka gembala dan jemaat juga sama-sama boleh ada dalam pengiringan kepada Tuhan. Maju dan tumbuh bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bagian yang kelima yang saya sampaikan, kiranya itu memberkati, mendorong saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Ibu-ibu single parent jangan kecewa. Bapak-bapak yang ada mungkin dengan problem hidup yang ada, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Taruh sepenuhnya itu di kaki Tuhan. Percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu mengadakan tidak ada menjadi ada. Ketika imanmu tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.